Sekarang saatnya praktek. Kita punya kasus PT Syafiq sebagai induk yang punya 60% kepemilikan di PT Basalamah sebagai anak. Sisanya 40% dipegang NCI. Perhatikan, ini porsi minoritas yang cukup besar. Jenis transaksi dalam kasus ini adalah upstream sale atau penjualan hulu. Basalamah jual ke Syafiq. Ini penting karena artinya laba belum terrealisasi ada di laporan Basalamah dan NCI akan terpengaruh. Tujuan kasus ini adalah nguji pemahaman lo tentang 3 hal. Pertama, perhitungan NCI yang harus disesuaikan karena laba Basalamah mengandung laba belum terrealisasi. Kedua, eliminasi penjualan dan HPP antar perusahaan, standar prosedur yang udah kita kuasai. Ketiga, handling laba belum terrealisasi pada sediaan awal dan sediaan akhir, karena ada 2 tahun yang harus diperhitungkan. Kasus ini komprehensif dan menggabungkan semua konsep yang udah kita pelajari. Sekarang kita lihat data laporan laba rugi kedua perusahaan tahun 2012. Ini data laporan laba rugi terpisah kedua perusahaan tahun 2012. PT Syafiq sebagai induk punya penjualan 1 juta, HPP 500.000, laba bruto 500.000, beban operasi 250.000, laba bersih 250.000. PT Basalamah sebagai anak punya penjualan 450.000, HPP 350.000, laba bruto 100.000, beban operasi 50.000, laba bersih 50.000. Sekarang perhatikan baik-baik. Laba bersih Basalamah adalah 50.000. Kalau lo langsung hitung NCI dengan mengalihkan 50.000 kali 40% sama dengan 20.000, itu salah. Kenapa? Karena ini kasus upstream sale dan laba Basalamah 50.000 ini mengandung laba belum terrealisasi. Kita harus punya informasi tambahan tentang transaksi antar perusahaan dan laba belum terrealisasi untuk bisa hitung NCI yang benar. Sekarang, kita lihat 3 clue kunci yang dikasih dalam kasus ini. Sekarang kita punya 3 clue kunci yang sangat penting. Clue pertama, penjualan antar perusahaan tahun 2012 adalah upstream. Basalamah jual ke Syafiq dengan total Rp200.000. Ini angka yang bakal kita eliminasi nanti. Clue kedua, dalam sediaan Syafiq per 31 Desember 2011, terdapat laba belum terrealisasi sebesar Rp20.000. Ini adalah sediaan awal tahun 2012 yang mengandung laba internal dari pembelian tahun 2011. Laba Rp20.000 ini akan terrealisasi di tahun 2012 kalau barangnya terjual. Clue ketiga, dalam sediaan Syafiq per 31 Desember 2012, terdapat laba belum terrealisasi sebesar Rp40.000. Ini adalah sediaan akhir tahun 2012 yang mengandung laba internal dari pembelian tahun 2012. Laba Rp40.000 ini harus dituna karena belum terrealisasi. Perhatikan bahwa semua sediaan yang mengandung laba belum terrealisasi ada di buku Syafiq, karena Syafiq adalah pembeli dalam transaksi upstream ini. Dengan 3 clue ini, sekarang kita siap jawab pertanyaan kasus. Sekarang pertanyaan kasusnya. Ada 2 perhitungan utama yang diminta. Pertama, hitung pendapatan hak minoritas atau bagian kepentingan non-pengendali tahun 2012. Ingat, karena ini upstream sale, laba Basalamah mengandung laba belum terrealisasi. Jadi kita harus sesuaikan dulu sebelum hitung NCI. Kedua, hitung 3 hal untuk konsolidasi tahun 2012. Penjualan konsolidasi, HPP konsolidasi, dan total laba konsolidasi. Ini menguji pemahaman lo tentang proses eliminasi lengkap, eliminasi penjualan internal, realisasi laba sediaan awal, dan penundaan laba sediaan akhir. Kita akan selesaikan step by step dengan jelas, mulai dari perhitungan NCI. Ini bagian yang paling tricky, karena ada adjustment 2 arah, tambah untuk realisasi sediaan awal, kurang untuk penundaan sediaan akhir. Mari kita mulai. Mari kita mulai penyelesaian perhitungan NCI dengan step pertama yang sederhana. Identifikasi laba bersih anak. Laba bersih terlapor PT Basalamah adalah Rp50.000. Ini yang muncul di laporan laba rugi terpisah Basalamah. Tapi tunggu dulu, kita nggak bisa langsung pakai angka ini untuk hitung NCI. Kenapa? Karena Basalamah adalah penjual dalam transaksi upstream. Artinya, laba Basalamah Rp50.000 ini
mengandung laba internal yang sebagian sudah terrealisasi dari sediaan awal yang terjual dan sebagian belum terrealisasi dari sediaan akhir yang masih tersisa. Kita harus sesuaikan laba terlapor ini dengan dua adjustment. Pertama, tambah kembali laba sediaan awal Rp20.000 yang tahun lalu ditunda, tapi sekarang udah terrealisasi. Kedua, kurangi laba sediaan akhir Rp40.000 yang harus ditunda. Hasilnya adalah laba terrealisasi basa lama. Inilah basis yang benar untuk hitung NCI. Sekarang, kita lakukan adjustment-nya di step 2. Step 2, sesuaikan laba terlapor dengan laba belum terrealisasi. Kita mulai dari laba bersih terlapor basa lama Rp50.000. Adjustment pertama, ditambah laba antar perusahaan pada sediaan awal sebesar Rp20.000. Kenapa ditambah? Karena laba Rp20.000 ini tahun lalu ditunda, jadi nggak masuk ke laba 2011. Sekarang barangnya udah terjual di tahun 2012, jadi laba ini terrealisasi dan harus diakui di tahun 2012. Makanya kita tambah kembali. Adjustment kedua, dikurangi laba antar perusahaan pada sediaan akhir sebesar Rp40.000. Kenapa dikurangi? Karena laba Rp40.000 ini terkandung dalam sediaan yang belum terjual, jadi belum terrealisasi dan harus ditunda. Jangan diakui di tahun 2012. Hasilnya, Rp50.000 ditambah Rp20.000 dikurangi Rp40.000 sama dengan Rp30.000. Ini adalah laba terrealisasi PT Basa Lama, basis yang benar untuk perhitungan NCI. Laba terrealisasi ini lebih rendah dari laba terlapor karena penundaan sediaan akhir lebih besar dari realisasi sediaan awal. Sekarang kita hitung NCI dengan mengalihkan laba terrealisasi ini dengan persentase minoritas. Step 3. Hitung bagian NCI. Laba terrealisasi PT Basa Lama adalah Rp30.000. Hak minoritas adalah 40%. Perhitungan NCI. Rp30.000 kali 40% sama dengan Rp12.000. Ini jawaban final untuk pertanyaan pertama. Sekarang mari kita verifikasi kenapa ini benar. Kalau lo salah hitung pakai laba terlapor tanpa adjustment, Rp50.000 kali 40% sama dengan Rp20.000. Ini salah, karena lo ngasih NCI bagian dari laba yang sebenarnya belum terrealisasi. Yang benar adalah pakai laba terrealisasi Rp30.000 kali 40% sama dengan Rp12.000. Selisih antara Rp20.000 salah dengan Rp12.000 benar adalah Rp8.000. Angka Rp8.000 ini adalah 40% dari net adjustment kita, yaitu 40% kali Rp40.000 dikurangi Rp20.000, sama dengan 40% kali Rp20.000 sama dengan Rp8.000. Jadi NCI menanggung 40% dari net laba yang ditunda. Sisanya 60% ditanggung pengendali. Bagian pertama selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, perhitungan konsolidasi. Kita mulai dengan penjualan konsolidasi. Sekarang kita hitung penjualan konsolidasi. Langkahnya sederhana. Pertama, jumlahkan penjualan gabungan. Penjualan Syafiq Rp1 juta plus penjualan Basa Lama Rp450.000 sama dengan total penjualan gabungan Rp1.450.000. Kedua, kurangi penjualan antar perusahaan sebesar Rp200.000. Ini adalah transaksi internal dari Basa Lama ke Syafiq yang harus dieliminasi. Hasilnya, Rp1.450.000 dikurangi Rp200.000 sama dengan penjualan konsolidasi Rp1.250.000. Ini eliminasi standar yang udah kita kuasai. Hapus transaksi internal supaya penjualan konsolidasi cuma mencerminkan penjualan ke pihak luar grup. Straightforward dan simple. Sekarang kita lanjut ke perhitungan yang lebih kompleks. HPP konsolidasi yang melibatkan 4 adjustment sekaligus. Hasil akhir penjualan konsolidasi adalah Rp1.250.000.
Mari kita breakdown untuk memastikan angka ini masuk akal. Penjualan Syafiq Rp1.000.000 termasuk Rp200.000 ke Basalamah. Jadi penjualan Syafiq ke pihak luar adalah Rp800.000. Penjualan Basalamah Rp450.000 termasuk Rp200.000 ke Syafiq. Jadi penjualan Basalamah ke pihak luar adalah Rp250.000. Total penjualan ke pihak luar Rp800.000 ditambah Rp250.000 sama dengan Rp1.050.000. Tunggu, kok nggak sama dengan Rp1.250.000? Ada selisih Rp200.000. Jangan panik, ini normal dalam proses konsolidasi. Selisihnya akan muncul di perhitungan HPP nanti karena ada adjustment laba belum terrealisasi. Yang penting sekarang, penjualan konsolidasi Rp1.250.000 udah bener karena kita eliminasi transaksi internal dengan tepat. Sekarang kita lanjut ke perhitungan HPP konsolidasi yang lebih kompleks. Sekarang perhitungan HPP konsolidasi, dan ini yang paling kompleks. Step 1, hitung HPP gabungan. HPP Syafiq Rp500.000 plus HPP Basalamah Rp350.000 sama dengan HPP gabungan Rp850.000. Ini adalah basis perhitungan sebelum adjustment apapun. Sekadar jumlahkan HPP dari laporan terpisah. Tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Kita perlu 4 adjustment untuk dapetin HPP konsolidasi yang benar. Adjustment pertama, eliminasi pembelian internal. Kredit HPP untuk menghapus transaksi internal Rp200.000. Adjustment kedua, realisasi laba sediaan awal. Kredit HPP untuk mengakui laba Rp20.000 yang ditunda tahun lalu. Adjustment ketiga, penundaan laba sediaan akhir. Debit HPP untuk menunda laba Rp40.000 yang belum terrealisasi. Adjustment keempat sebenarnya adalah hasil otomatis dari adjustment 1/3 yang dikombinasikan. Sekarang kita lakukan keempat adjustment ini di step 2. Step 2, sesuaikan HPP gabungan dengan 4 adjustment. Kita mulai dari HPP gabungan Rp850.000. Adjustment pertama, dikurangi penjualan antar perusahaan Rp200.000. Ini eliminasi standar. Kita kurangi HPP karena pembelian internal bukan biaya konsolidasi yang sebenarnya. Adjustment kedua, ditambah laba belum terrealisasi pada sediaan akhir Rp40.000. Kenapa ditambah? Karena kita mau tunda laba ini. Dengan naikin HPP, laba kotor otomatis turun. Adjustment ketiga, dikurangi laba belum terrealisasi pada sediaan awal Rp20.000. Kenapa dikurangi? Karena kita mau realisasi atau akui laba ini. Dengan turunin HPP, laba kotor otomatis naik. Hasilnya, Rp850.000 dikurangi Rp200.000 plus Rp40.000 dikurangi Rp20.000 sama dengan Rp670.000. Ini adalah HPP konsolidasi yang benar. Perhatikan net effect dari adjustment 2 dan 3. Plus Rp40.000 dikurangi Rp20.000 sama dengan net plus Rp20.000. Ini adalah net laba yang ditunda tahun ini. Sekarang kita lihat hasil akhir dengan jelas. Hasil akhir HPP konsolidasi adalah Rp670.000. Mari kita verifikasi logikanya untuk memastikan angka ini masuk akal. HPP gabungan adalah Rp850.000. Adjustment pertama, hapus internal Rp200.000, jadi HPP turun. Net adjustment dari laba belum terrealisasi, plus Rp40.000, tunda sediaan akhir, dikurangi Rp20.000, realisasi sediaan awal, sama dengan net plus Rp20.000. Jadi HPP naik Rp20.000. Total, Rp850.000 dikurangi Rp200.000 plus Rp20.000 sama dengan Rp670.000. Net adjustment plus Rp20.000 artinya laba kotor konsolidasi akan turun Rp20.000 dibanding laba kotor gabungan. Karena kita tunda lebih banyak laba tahun ini, Rp40.000, dibanding yang kita realisasi dari tahun lalu, Rp20.000. Ini masuk akal secara ekonomi. Laba bersih konsolidasi mencerminkan laba yang benar-benar udah terrealisasi dari transaksi dengan pihak luar. Sekarang dengan penjualan dan HPP konsolidasi udah kita punya, kita bisa hitung total laba konsolidasi.
Sekarang perhitungan terakhir, total laba konsolidasi. Ada dua cara, kita pakai metode langsung dulu. Adjust laba gabungan dengan laba belum terrealisasi. Laba gabungan, Syafiq 250.000 plus Basalamah 50.000 sama dengan total laba gabungan 300.000. Adjustment pertama, dikurangi laba belum terrealisasi pada sediaan akhir 40.000. Karena laba ini harus ditunda, nggak boleh diakui tahun ini. Adjustment kedua, ditambah laba belum terrealisasi pada sediaan awal 20.000. Karena laba ini udah terrealisasi tahun ini, harus diakui sekarang. Hasilnya, 300.000 dikurangi 40.000 plus 20.000 sama dengan total laba konsolidasi 280.000. Perhatikan bahwa adjustment di sini konsisten dengan adjustment di HPP. Net effect adalah minus 20.000 dari laba gabungan ke laba konsolidasi. Tapi kita juga bisa hitung dengan cara kedua untuk verifikasi. Pakai rumus penjualan dikurangi HPP dikurangi beban. Mari kita verifikasi. Sekarang kita verifikasi dengan metode alternatif. Hitung dari komponen laporan laba rugi. Penjualan konsolidasi 1.250.000 yang udah kita hitung tadi. Dikurangi HPP konsolidasi 670.000 yang juga udah kita hitung. Hasilnya, laba kotor konsolidasi 580.000. Dikurangi beban-beban operasi, ini gabungan dari Syafiq 250.000 plus Basalamah 50.000 sama dengan 300.000. Beban nggak ada adjustment karena nggak ada transaksi internal di beban. Hasil akhir, 580.000 dikurangi 300.000 sama dengan total laba konsolidasi 280.000. Hasilnya sama dengan metode langsung. Verifikasi berhasil. Ini membuktikan bahwa perhitungan kita konsisten dan benar. Angka 280.000 inilah total laba konsolidasi yang mencerminkan laba grup yang benar-benar udah terrealisasi dari transaksi dengan pihak luar. Sekarang kita tampilkan hasil final dengan jelas. Inilah hasil final lengkap untuk kasus PT Syafiq dan PT Basalamah. Ringkasan perhitungan konsolidasi. Pertama, penjualan konsolidasi adalah 1.250.000. Kedua, HPP konsolidasi adalah 670.000. Ketiga, total laba konsolidasi adalah 280.000. Semua dengan tanda checklist hijau karena udah diverifikasi dan benar. Sekarang mari kita breakdown laba 280.000 untuk lihat alokasinya. Bagian pengendali atau pemegang saham mayoritas 60%, laba Syafiq 250.000 plus bagian ekuitas atas laba terrealisasi Basalamah yaitu 30.000 kali 60% sama dengan 18.000, total 268.000. Bagian NCI 40%, 30.000 kali 40% sama dengan 12.000. Ini angka yang kita hitung di pertanyaan pertama. Total 268.000 tambah 12.000 sama dengan 280.000. Perfect. Alokasi ini konsisten dengan prinsip one line consolidation. Kasus selesai dengan sempurna. Lo udah berhasil nerapkan semua konsep, upstream sale, NCI adjustment, eliminasi lengkap, dan verifikasi. Sekarang saatnya kita recap seluruh pembelajaran dan kesimpulan.